Pernahkah kamu melihat simbol ini muncul di dunia nyata, di demo politik, konser musik, bahkan mural jalanan? Bendera dengan simbol Konoha, desa ninja dari anime Naruto, tiba-tiba muncul di berbagai belahan dunia. Tapi kenapa? Apakah ini sekadar lelucon para fans? Atau ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan? Dan kenapa Indonesia dijuluki dengan Konoha dunia nyata? Yuk kita bongkar semuanya. Buat kamu yang belum tahu, simbol ini tuh berasal dari anime legendaris yaitu Naruto. Konoha atau Konohagakure adalah salah satu desa ninja utama dalam cerita. Desa ini tuh dikenal sebagai lambang kekuatan, persatuan, dan juga perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas. Di dalam cerita, bendera Konoha bukan sekedar simbol visual yang mencerminkan identitas, kesetiaan, semangat untuk melindungi rakyat dari kehancuran. Dan anehnya, makna ini sekarang mulai bergeser ketika benderanya muncul di dunia nyata. Awalnya, bendera Konoha ini muncul di event cosplay ataupun komunitas fans. Tapi sekarang, benderanya mulai muncul di tempat-tempat yang tak terduga. Demo pro-Palestina di London, festival budaya di Filipina, konser musik di Argentina, aksi solidaritas mahasiswa di Jakarta, dan bukan cuma dibawa oleh anak-anak muda, tapi juga digunakan untuk menyampaikan pesan politik dan juga sosial. Simbol visual adalah bahasa paling universal, dan ketika simbol Konoha diangkat ke ruang politik, artinya ikut berubah. Dalam semiotika, ini tuh disebut dengan reapropriasi, simbol yang awalnya netral atau fiksi, dipakai ulang dengan makna baru. Sama seperti topi maga di Amerika Serikat, palu arit di Rusia, dan kini bendera Konoha untuk para shinobi dunia nyata. Tapi ingat, ini tuh bisa jadi dua sisi mata uang. Ia bisa mempererat solidaritas, tapi juga disalahpahami, tergantung konteksnya. Naruto bukan sekadar cerita ninja, itu adalah cerita tentang perlawanan rakyat, trauma perang, mimpi akan perdamaian. Banyak penggemar merasa bahwa dunia sekarang itu mirip dengan dunia Naruto. Ada penindasan, korupsi, kekuasaan yang disalahgunakan, dan rakyat biasa yang ingin perubahan. Simbol Konoha hadir sebagai pelampiasan harapan. Di media sosial muncul tagar seperti We Are Konoha dan juga Shinobi for Peace. Simbol fiksi ini tuh menjadi gerakan global. Nah, yang makin seru adalah banyak warganet internasional yang menjuluki Indonesia sebagai Konoha di dunia nyata. Loh, kok bisa? Di Reddit, Twitter, sampai TikTok, komentarnya tuh kayak gini mulai ramai. Indonesia tuh Konoha banget, chaos tapi rakyatnya kuat. Elitnya suka ribut, rakyatnya ninja semua. Mari kita bedah alasannya. Yang pertama, multikultural, tapi tetap satu. Konoha punya banyak klan, Indonesia punya ratusan suku, budaya, dan juga bahasa, tapi kita tetap berdiri sebagai satu bangsa. Yang kedua, ada sumber daya tapi terus dijarah. Konoha selalu jadi inceran karena kekuatannya. Indonesia juga, tambang, laut, hutan sering jadi rebutan kekuasaan asing maupun lokal. Pemerintah penuh drama dan rakyat tetap tangguh. Konoha sering konflik internal. Indonesia, ya kita tahu sendiri, tapi rakyat Indonesia itu nggak pernah berhenti berjuang. Yang keempat, anak muda yang sadar dan juga kreatif. Naruto dan teman-temannya adalah generasi perubahan di Indonesia. Generasi muda juga semakin sadar politik, aktif sosial, dan berani bersuara. Mungkin itulah kenapa banyak yang bilang bahwa Indonesia adalah desa ninja, kecil, ribut, penuh konflik, tapi selalu bangkit dan juga bertahan. Apakah ini cuma lelucon fandom, atau simbol fiksi ini justru jadi cara baru generasi muda mengekspresikan kegelisahan mereka? Di zaman ketika ideologi mulai kehilangan daya tarik, karakter fiksi seperti Naruto justru membawa harapan. Konoha bukan hanya tempat di anime, dia adalah perasaan kolektif tentang keadilan, solidaritas, dan juga perjuangan. Mungkin Konoha tidak nyata, tapi nilai-nilainya itu hidup di tengah kita. Di balik bendera ini ada pesan bahwa dunia ini butuh ninja, bukan untuk berperang, tapi untuk menjaga harapan. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, apakah arti Konoha buat kamu?
Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Saya Aulia Trisya, sampai jumpa di next video. Bye-bye.